Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air, pelaku tindak pidana rasis terhadap aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai, yaitu Ambrosius Nababan, dari segi hukum sulit berkelit. Jadi dalam pengakuannya ke polisi, dia berkelit bahwa tindakannya itu adalah hanya ditujukan kepada Natalius Pigai pribadi, bukan kepada masyarakat Papua. Nah, pengakuan ini bisa jadi alat bukti penyidik untuk menetapkan Ambrosius sebagai tersangka kasus rasis. Nah, kemudian juga karena untuk menetapkan tersangka itu minimal harus ada 2 alat bukti, paling tidak saksi juga pasti menjadi bagian dari alat bukti. Kemudian barang bukti yaitu berupa gambar Natalius Pigai, foto yang disandingkan dengan binatang di medsos, itu juga menjadi barang bukti, sehingga menguatkan penyidik untuk segera menetapkan Ambrosius Nababan sebagai tersangka kasus rasis. Nah, rekan-rekan setanah air, jadi alasan dia bahwa tindakannya itu hanya ditujukan kepada Natalius Pigai dan bukan kepada masyarakat Papua, itu tidak akan meringankan dia sebagai tersangka. Dan di pengadilan juga dari segi hukum itu tidak akan meringankan. Karena apa? Karena tindakan rasis yang ditujukan kepada seseorang itu sama saja dengan menghina komunitas sebuah masyarakat yang asal usulnya dari ras tertentu. Jadi dalam kasus Natalius Pigai ini, wajarlah kalau masyarakat Papua merasa terusik dan merasa harga dirinya direndahkan oleh tindakan Ambrosius Nababan terhadap Pigai. Nah, rekan-rekan, jadi Ambrosius Nababan ini bisa dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 45A ayat 2, jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 16 jo pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi. Jadi hukumannya cukup berat, bisa di atas 5 tahun. Nah, alasan atau cara berkelit Ambrosius Nababan juga yaitu bahwa dia ini kesal dengan Natalius Pigai yang sering mengkritik pemerintah. Kemudian dia balas kritikan Pigai ini dengan cara tindakan rasis. Ini juga tidak masuk akal. Jadi kalau Pigai mengkritik kebijakan Jokowi, selama ini kalau saya lihat Pigai ini memang mengkritik hampir semua kebijakan Jokowi, tapi fokusnya pada kebijakan, bukan kepada individu atau pribadi Jokowi. Ya karena dia seorang aktivis HAM, jadi dia bisa memilih dan memilah mana yang tepat untuk disampaikan sebagai kritik dan mana yang dilarang karena masuk kategori menghina. Jadi nggak mungkin Pigai ini menghina Jokowi dalam kritikannya. Nah, tetapi kalau kemudian kritikan-kritikan Natalius Pigai ini dibalas oleh tindakan rasis, menurut saya ini malah menjadi mendegradasi pemerintahan Jokowi. Jadi dia mengaku sebagai ketua relawan Jomin, yaitu Jokowi Amin, dan merasa kesal dengan kritikan-kritikan Natalius Pigai, sehingga terpanggil dirinya untuk membela Jokowi, tetapi dengan tindakan rasis. Nah, ini sangat disayangkan karena mendegradasi pemerintahan Jokowi. Dan pasti baik Jokowi sebagai presiden maupun Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, dia tidak akan suka relawannya melakukan tindakan pidana
apalagi tindakan rasis. Selama ini kita tahu bahwa pemerintah Jokowi mati-matian bagaimana membangun masyarakat Papua supaya utuh, supaya damai. Nah, kalau dengan tindakan Ambrosius Nababan ini malah merusak apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam menata kehidupan sosial di Papua. Jadi malah meruntuhkan tatanan sosial di Papua, dan ini tentu merugikan pemerintahan Jokowi. Sehingga menurut saya Polri yang sangat cepat merespon kasus ini adalah sangat tepat, karena dampak dari rasis ini adalah sangat berbahaya, yaitu bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahan Jokowi dan kepolisian apabila lambat dalam penanganannya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita kalau misalnya itu memang mau jadi pro Jokowi atau mau jadi oposisi terhadap pemerintah Jokowi, di dalam negara demokrasi itu dijamin oleh konstitusi. Silahkan. Tapi kita harus bisa membedakan mana kritik dan mana tindakan menghina. Kalau tindakan rasis itu masuknya adalah tindakan menghina dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Ya, hukumannya juga cukup berat. Nah, ini yang sangat disayangkan rekan-rekan setanah air, bahwa terlalu emosi terhadap gaya mengkritik Natalius Pigai, sehingga kemudian yang muncul adalah tindakan rasis yang jauh dari peradaban manusia. Kita dilahirkan sama-sama, kita sebagai umat manusia dengan perbedaan aneka ragam, baik bahasa, daerah, suku bangsa, ras maupun etnis. Tapi itu adalah bukan untuk kemudian saling mendiskriminasi, tapi justru untuk bahu-membahu bekerja sama. Demikian rekan-rekan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, kita adalah bangsa yang oke. Jaga keutuhan, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.